Sir, perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Rifki Andika, tapi biasanya di kelas saya dipanggil Miss Rifki. Dan di sini saya mengajar kelas speaking 1. Oke, terima kasih Mr. Rifki. Kemudian apa yang Mr. pahami tentang tujuan pembelajaran, Sir? Oke, untuk tujuan pembelajaran sendiri itu ketika kita bisa membuat teman-teman tuh ngedapetin atau dapetin goals yang mereka harapkan di kelas ini, karena memang ada tujuan tertentu di kelas ini, dan ketika teman-teman mendapat goals itu yaitu. Terima kasih. Kalau perumusan tujuan pembelajaran berbicara di lembaga kursus JI itu seperti apa, Sir, prosesnya? Ya, sebenarnya kita ada kurikulumnya ya dari pihak Global English sendiri, kayak mungkin aturan-aturan atau standar lah, pattern yang kita bisa bikin atau bisa ajarkan kepada member. Tapi memang untuk masalah apa yang diajarkan ke member itu memang pure dikasih kebebasan kepada kita sebagai tutor. Jadi kita memang bebas untuk memberikan apapun, tapi memang ada standarnya. Jadi udah memang dikasih dari Global English sendiri. Siapa yang merumuskan tujuan pembelajaran speaking 1? Untuk itu memang dari pihak ada khusus bagian kurikulum atau education. Saya kurang tahu pastinya namanya siapa, tapi ada timnya khusus yang mengatur atau membuat kurikulumnya itu. Baik. Di mana tujuan pembelajaran speaking 1 itu dijelaskan atau dicantumkan, Sir? Ya, untuk gimananya emang kita lebih ke untuk masalah penjelasan memang ada beberapa penjelasan yang dikasih oleh tutor, tapi memang karena ini kelas speaking jadi memang kita lebih banyak prakteknya. Apakah di pertemuan pertama dijelaskan tujuan pembelajaran speaking 1 itu pertemuan awal? Untuk penjelasan masalah tujuan utama itu bahkan sebelum mereka masuk kelas pun biasanya mereka dikasih pemahaman oleh tutor sebelumnya, atau ketika mereka placement test yang hari pertama mereka langsung dapat kelas itu, biasanya mereka dikasih penjelasan oleh tutor sebelumnya bahwa nanti di kelas 1 di speaking 1 tuh kalian akan belajar ini dan tujuan kalian belajar itu di kelas ini tuh untuk ini. Nah, biasanya di kelas saya pun ketika di speaking 1 mungkin akan saya jelaskan juga kenapa mereka harus belajar di kelas ini. Terus ya kayak gitu, karena mereka harus perlu tahu tujuan itu gitu, biar mereka bisa berjuang juga untuk dapetin itu. Terima kasih Mr. Rifki. Tujuan pembelajaran speaking di lembaga JI itu sendiri apa, Sir? Konkretnya tujuan pembelajarannya? Oke, untuk speaking 1 sendiri memang tujuannya yang pertama adalah membuat confidence, karena memang mereka kan proses transisi dari pre-speaking atau yang basic speaking yang mereka memang lebih banyak dapetin materi. Nah, ketika mereka move ke speaking 1 itu proses dimana mereka menggunakan apa yang udah didapat pre-speaking mulai dipraktekkan di speaking 1. Jadi mungkin lebih ke percaya diri mereka juga sih, sama mungkin ide-ide juga, karena mereka memang mungkin masih bingung gitu ketika mereka diminta untuk menjelaskan sesuatu, mereka masih bingung gimana caranya. Mungkin di speaking 1 ini mereka akan dikasih pemahaman gimana cara membangun sebuah ide. Dasar yang digunakan dalam penetapan tujuan pembelajaran speaking 1 itu sendiri apa dasar penetapannya? Dasar atau ya yang digunakannya? Oke, untuk dasarnya sendiri memang yang pertama adalah confidence mereka, jadi kepercayaan diri mereka ketika mereka berada di depan atau ketika mereka memberikan opini dan lain-lain tuh kita bisa lihat di situ. Kemudian mungkin dari cara pengucapan setiap katanya juga, mungkin itu sebagai. Baik, mensosialisasikan tujuan pembelajaran kepada siswa itu caranya seperti apa? Oh ya, untuk caranya sendiri biasanya memang sekalian dikasih motivasi sih. Jadi kayak teman-teman di sini memang belajar itu dikasih pemahaman lah. Jadi karena teman-teman di sini memang berada di speaking 1, jadi teman-teman harus bisa. Ya, jadi kayak dikasih penjelasan di pertemuan awal ya biasanya, Sir ya? Iya, dan biasanya beberapa hari pun tetap akan saya coba mention lagi, karena mungkin dari teman-teman tuh kayak ada yang berapa kayak mungkin kehilangan semangat ataupun kayak kehilangan confidence kayak gitu-gitu. Jadi
coba untuk diingatkan lagi bahwa tujuan kalian di sini tuh lebih fokusnya ke sini-sininya. Baik. Semua siswa memahami tujuan pembelajaran speaking 1 itu sendiri nggak? Semua siswa? Kalau untuk 100% saya rasa enggak ya, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang memang tujuan datang ke kelas itu memang nggak pure belajar. Jadi ada yang memang mereka cuman ingin ya menghabiskan waktu dan lain. Jadi mereka nggak terlalu aware atau nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mentingin hal itu gitu. Jadi yang penting mereka masuk nikmatin kelas. Tapi memang kebanyakan teman-teman emang udah tahu gitu tujuan mereka itu kelas itu untuk apa, tujuannya untuk apa itu. Tujuan pembelajaran speaking 1 di GE itu sama dengan tujuan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah nggak, Sir? Ya, itu sangat berbeda ya, karena memang kalau di kelas speaking 1 di Global English sendiri kita memang menerapkan keseruan atau gimana cara membuat bahasa Inggris itu menjadi sesuatu yang nggak membosenin, menjadi sesuatu yang nggak sulit lagi. Karena kalau di kelas formal kayak sekolah gitu, bahasa Inggris itu kan dianggap sesuatu yang susah, sesuatu yang ngebosenin. Tapi kalau di sini kita memang menggabungkan beberapa games atau sesuatu yang membuat teman-teman tuh akhirnya merasa bahwa Inggris itu ternyata menyenangkan loh. Ya, untuk kriteria siswa sendiri yang disebut mencapai tujuan pembelajaran itu seperti apa, Sir? Kriteria siswa yang mencapai tujuan pembelajaran. Untuk kriterianya, karena memang kita ada final testnya di akhir. Nah dari final test itu nanti ketika teman-teman, karena di awal memang kita melihat kemampuan mereka dulu ya, di awal banget yang untuk kita perkenalan, kita melihat kemampuan mereka seperti apa. Dan ketika di akhir kita akan melakukan final test, di mana untuk melihat hasil akhir dari kemampuan mereka, dan untuk melihat hasilnya itu berhasil atau enggak dibandingkan antara hasil pertama dulu ketika pertemuan pertama sampai hasil terakhirnya mereka tuh apakah ada perkembangan ataukah mereka tetap aja stuck gitu. Nah jadi ketika mereka memang ada perkembangan, kita merasa bahwa ya mereka berhasil untuk bisa di kelas itu. Baik. Yang tutor lakukan jika siswa tidak mencapai tujuan pembelajaran apa, Sir? Biasanya kita memang menyarankan ya untuk masalah kelas, kalau kita memang merasa bahwa teman-teman ini mungkin masih stuck atau masih merasa bahwa dia butuh belajar lagi untuk di kelas itu, biasanya kita menyarankan untuk retake lagi, jadi bisa ngambil kelas yang sama lagi. Tapi kalau memang dia udah bisa, dia bisa lagi. Yang menghambat siswa mencapai tujuan pembelajaran itu biasanya apa saja, Sir? Yang menghambat? Ya kebanyakan sih karena memang teman-teman yang di sini tuh tujuannya beda-beda. Ada yang memang mereka tujuannya benar-benar kepengen belajar, ada yang tujuannya karena memang hanya liburan gitu atau kayak refreshing. Nah biasanya yang teman-teman yang cuman sekedar refreshing ini atau yang kayak sekedar main-main yang biasanya menghambat mereka untuk bisa berkembang. Apalagi kalau mereka udah tujuannya liburan terus mereka kadang masuk, kadang enggak, jadi kayak apa yang disampaikan tuh kayak kurang maksimal, jadi itu yang mohon dijelaskan kurikulum pembelajaran speaking 1 lembaga JI itu setahu kurikulum pembelajaran speaking 1. Oke, kalau untuk kurikulumnya sendiri kita memang ada standar kayak mungkin topik-topiknya, kayak mungkin topik standarnya tuh minimal harus kayak mungkin tentang future plan, kemudian tentang describing experience dan pokoknya topik yang seperti itulah, model-model seperti itu. Tapi untuk masalah metodenya untuk pembelajarannya sendiri itu tergantung dari tutornya. Kemudian memang kita diminta untuk memberikan, karena tadi kan untuk topik dasarnya kan atau topik utamanya kan ada kayak future plan. Nah di future plan itu mengandung tenses seperti simple future yang itu juga kita bisa jelaskan juga gitu. Seenggaknya mereka akan dapat ilmu tentang grammar sedikit-sedikit atau kayak describing experience, mereka juga akan dapat materi tentang simple past kayak gitu. Proses perumusan kurikulum itu sendiri bagaimana, Sir? Dari awal sampai ada perencanaan pembelajaran itu sendiri. Kalau kurikulumnya saya kurang tahu ya, karena memang okay. Kita udah dikasih hasil, jadi biasanya teman-teman tutor tuh biasanya udah langsung dikasih
kayak bentuk papernya atau standar-standar apa aja yang bisa disampaikan. Jadi kalau untuk rumusnya memang ada timnya sendiri yang membuat, jadi saya kurang tahu. Oke, baik, terima kasih Mr. Rifki.